Selamat pagi kepada seluruh anggota Perkestrati yang menyempatkan waktunya hadir di tempat ini. Pertama-tama kita akan mulai acara dan saya perkenalkan diri saya Selvi, saya Kathy, dan kita akan memimpin acara pada pagi hari ini. Pertama-tama kita akan mulai acara kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudari Yenalia. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing, tapi saya akan pimpin dalam secara Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama dari berbagai daerah, semua hanya karena anugerah Tuhan sehingga boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan Tuhan, kami akan memulai musyawarah nasional kami yang pertama ini, kiranya Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan kiranya Engkau yang terus menyertai hingga akhir nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Oji. Saudari Oji, kita persilakan. Silakan tetap berdiri. Kita lanjutkan dengan acara mengheningkan cipta. Mulai. Mengheningkan cipta selesai. Baik, acara musyawarah nasional pagi hari ini 1 September 2019 akan dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Musyawarah Nasional Ibu Tu Qianxia. Dipersilahkan. Terima kasih atas kehadirannya semua dari berbagai daerah. Kita satu tujuan Munas, semoga Munas ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Selanjutnya pidato oleh Ketua Perkestrati Hafna Rosita. Selamat pagi semua. Kita di sini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama, bertemu dengan semuanya kita dari Indonesia. Nah, ini kesempatan kita untuk saling mengenal dan menambah semangat kita untuk memperjuangkan perizinan dan semua yang akan kita lanjutkan untuk yang kedepannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya sayangi dan banggakan pengurus dan anggota daripada Perkestrati, segala puji pada Tuhan pada pagi ini kita dapat berkumpul di sini
dalam rangka Munas pertama dari organisasi kita, yaitu Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok Indonesia, atau yang kita singkat dengan Perkestrati. Di mana saya akan menjelaskan sedikit apa itu Perkestrati. Itu organisasi profesi yang menghimpun para tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia, yang bersifat kekeluargaan, sosial, independen, dan tidak berafiliasi dengan kekuatan atau partai politik dan ideologi manapun, yang tidak dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Perkestrasi merupakan wadah perkumpulan tenaga kesehatan Indonesia, yang dimana kita bersama-sama untuk mengembangkan profesi dalam mencapai visi dan misi kita di dalam organisasi ini. Perkestrati ini juga berfungsi pemersatu, pemberdaya, dan pembina serta pengayom bagi tenaga kesehatan tradisional berbasis pengobatan tradisional Tiongkok di Indonesia, serta berperan sebagai advokator untuk penentu kebijaksanaan kesehatan tradisional. Dan perkumpulan kita ini sudah tercatat di Kemenkumham dengan nomor AHU AHU. Kita udah punya nomor AHU ya. Terus yang perlu kita ketahui bahwa kita saat ini belum mendapatkan izin yang resmi dari pemerintah. Dimana karena kita sebagai lulusan daripada kesehatan tradisional Tiongkok dengan jenjang S1 ke atas, D3 ke atas tuh harus keluar STR. Jadi nanti kita akan keluar STR-nya baru dapat surat izin. Itu yang sekarang menurut peraturan yang harus kita kita punyai. Namun dalam hal ini kita dalam hal ini untuk pengurusan STR itu masih menemukan kendala-kendala yang banyak, dan dari pemerintah pun masih banyak yang harus kita kita beritahu ke pemerintah bahwa apa itu TCM, apa itu, karena banyak yang belum mengetahui TCM itu secara benar gitu, karena banyak pemberitaan-pemberitaan yang membuat TCM TCM beginilah itu banyak. Jadi pemerintah pun menganggap kita, ada sebagian yang menganggap bahwa kita tuh seperti pembohong lah atau segala macam. Jadi itu kita yang harus benahi. Jadi saya mohon kita selama berpraktek, yang sudah berpraktek tuh benar-benar menunjukkan kita sebagai tenaga kesehatan tradisional. Dan saudara-saudara pengurus dan anggota Perkestrati yang saya banggakan, perjuangan kita untuk mendapatkan izin ini sangat berat dan panjang, sehingga kita membutuhkan semangat dan ketabahan. Itu yang kita butuhkan sekarang, karena benar-benar kita sudah 3 tahun. Kita 3 tahun memperjuangkan izin ini, gitu ya. Tapi dengan banyaknya tantangan ini, kita berharap kita semakin solid, semakin kuat, dan kedepannya kita semakin baik kedepannya, dan pemerintah pun akan memberikan kita semangat yang izin kita dengan cepat gitu ya. Terus untuk itu saya harapkan kita anggota dan pengurus dari Perkestrati ini untuk bersinergi dan selalu bersemangat untuk memperjuangkan tujuan mulia kita ini, dimana kita juga selain untuk mendapat izin, kita juga bercita-cita untuk mewujudkan kesehatan tradisional di Indonesia, yang seperti dalam Munas kita itu bertemakan menuju pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu, dan efektif. Itu yang kita harapkan ke depannya. Akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti Munas pertama Perkestrati ini, dan hasil dari Munas ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara di Munas ini. Selamat pagi. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, di sini kita akan memilih jajaran pengurus selama sidang berlangsung.
Ini berdasarkan dari saran dari para anggota, ada usulan bahwa ketua sidangnya dipimpin oleh Saudara William Aditeja, wakilnya oleh Saudara Ferdinand, sementara sekretaris 1 oleh Saudari Hani Reisa dan sekretaris 2 dipimpin oleh Maredona Sutantio. Apakah ada saran dari anggota lain? Atau mungkin ada yang mau mencalonkan diri? Kalau tidak ada, maka apa jajaran pengurus akan saya umumkan seperti ini. Setuju? Setuju, oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari setiap map yang dibagikan, di dalamnya sudah ada beberapa inti pembicaraan yang akan kita bahas di acara Munas kali ini. Salah satunya adalah tata tertib selama sidang. Saya berikan waktu 5 menit untuk membaca tata tertib selama sidang. Sementara nanti akan juga dibacakan oleh pimpinan sidang. Pada pagi hari ini kita mendapat kehormatan atas kehadiran Insinyur Sufmi Dafko Atmat sebagai Ketua MKD DPR RI 2014 sampai dengan 2019. Dan juga Profesor Erni sebagai Ketua PP Kestraki. Selamat datang. Selanjutnya saya akan persilakan Profesor Erni sebagai Ketua PP Kestraki untuk memberikan kata sambutan untuk acara Munas kita kali ini. Oke, selamat pagi Bapak. Tapi Bapak Insinyur Pak Das sebagai dari DPR di matur nuwun rawuhnya di sini. Saya juga orang Surabaya tapi cuma numpang lahir, Pak. Tapi sekarang mudah-mudahan saya jadi orang warga Surabaya. Ya, saudara-saudaraku seluruh anggota Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok atau Perkestrati, hampir mirip dengan kami PP Kestraki, yaitu Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia. Kemudian saya ditugaskan sebagai ketua yang dari tahun 2014 bulan Oktober itu sudah ada. Hanya saja memang karena semuanya dokter bingung ya, karena dokter-dokternya semua pada kerja di kesehatan konvensional. Dan saya Bapak itu yang menjadi masalah karena kita semuanya adalah warga-warga negara Indonesia yang pengen sebetulnya mengembangkan obat tradisional. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swasti Om bagi yang beragama Hindu, Salam bagi beragama Kristen. Saya atas nama Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan, kita pakai perkumpulan ini juga sudah perkumpulan ya, Perkumpulan Profesi Kesehatan Tradisional Komplementer Indonesia yang sudah berdiri sejak, kalau berdiri kayaknya capek deh ya. Jadi kita sudah didirikan tahun 2014 bulan Oktober. Anggotanya hampir semua dokter dan semuanya dokter-dokter konvensional yang mereka ingin sekali bergabung mengembangkan kesehatan tradisional di Indonesia. Tetapi sulit sekali karena siapa yang dokter di sini? Mohon maaf, siapa yang dokter di sini? Tidak ada. Nah, dokter ini agak arogan dalam tanda kutip karena memang istilahnya keterampilannya itu adalah konvensional dari barat. Yang sudah dipakemnya begitu harus berbasis kompetensi yang ada berbasis ilmiah ya, jadi ada evidence based medicine. Itu yang menjadi masalah. Dan kita ingin sebagai teman-teman ini sebagai saudara-saudara saya yang anggota Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok atau Perkestrati itu adalah ingin kita ajak sebagai warga negara Indonesia yang memang ingin sekali mengembangkan, yang tadi tujuannya adalah mewujudkan visi dan misinya untuk meningkatkan kan ya derajat kesehatan masyarakat Indonesia melalui kompetensi yang saudara-saudaraku peroleh dengan belajar di negeri orang, dalam hal ini adalah negeri Tiongkok ya kan. Sudah belajar sampai ada yang sudah, saya dengar ada magister, ada yang sudah doktor yang terkait dengan kesehatan tradisional. Hanya saja kami atas nama Dewan Pengurus Pusat PP Kestraki mohon sebagai anggota masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sudah sewajibnya saudara mampu mengangkat, mengembangkan
dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia melalui kompetensi yang telah saudaraku semuanya dapatkan di Tiongkok. Kita ingin sekali semua kompetensi itu didapat di negara manapun. Tapi karena Anda berada di negara wilayah Indonesia, kami sangat mohon dengan hormat untuk bisa meningkatkan kesejahteraan itu melalui obat tradisional Indonesia. Anda punya potensi untuk mengembangkan itu. Ya kan, karena kompetensi itu dari negara manapun, tapi ingin mengangkat tradisional untuk Indonesia ya. Karena saya dengar bahwa banyak sekali yang tumbuhan-tumbuhan kita diimpor dari luar. Padahal kita banyak sekali tanaman kita ada di Indonesia. Kalau Anda kompetensi Anda bisa mengangkat dengan mengembangkan alih teknologi dari Cina untuk bisa mengangkat tanaman tradisional Indonesia, maka kita sewajibnya mengekspor bukan mengimpor. Jadi kita bisa mengembangkan selain kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatannya, juga bagaimana sosial ekonominya dibudayakan di sini. Dan saya mohon dengan hormat, karena saudara-saudaraku ini benar-benar saya yakin betul banyak sekali kompetensi yang tidak bisa saya dapatkan karena saya dapatkan di Indonesia. Dan kebetulan saya kami menyusun body of knowledge untuk PP Kestraki. Saya sudah tahu dari Dr. Hafna sebagai ketua sudah punya body of knowledge untuk Perpes Trati ya, itu sudah ada. Karena itu pendidikan itu harus dikembangkan terus sampai jenjang yang paling tinggi. Saya dengar sudah sampai doktor, berarti sudah mampu sebetulnya. Tapi di sini di Indonesia yang namanya dokter mestinya di sains ya, tidak untuk pelayanan. Karena itulah kami harus punya link antara sains dan ke pelayanan. Kita sulit sekali di sini. Ini karena negara kita itu ngomongin ya sains, jadi mainstreamnya adalah di penelitian ya, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan yang profesi ke pelayanan. Bagaimana kita harus menggabungkan antara pendidikan sains dan pendidikan dan untuk dilakukan untuk pelayanan. Itu yang saya harapkan seperti itu. Karena itu saya senang sekali Anda melakukan suatu musyawarah nasional pertama yang judulnya adalah atau temanya bersinergi, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dengan memberikan pelayanan kesehatan tradisional yang aman, bermutu dan efektif. Tapi hanya satu yang kurang, yaitu terjangkau sebetulnya oleh masyarakat Indonesia. Saya yakin kalau itu hasil sekarang saya dengar ada namanya fitofarmaka. Anda tahu berapa miliar dana yang dibuang atau dalam tanda kutip untuk melakukan penelitian tentang fitofarmaka. Karena fitofarmaka harus memberikan uji klinik pada manusia dan itu biaya minimal 2,5 M. Anda kenal berapa? Anda dari luar tapi Anda kenal dong fitofarmaka di Indonesia ada berapa? Ada yang masih ingat? Ya. Yang baku 7 dari tahun 2016, 2015 malah. Siapa dokter yang menggunakan? Tidak ada. Satupun tidak ada kecuali Stimuno. Anda pernah dengar Stimuno kan ya? Stimuno kenapa dipakai? Karena diiklankan di TV berkali-kali. Dan berapa harga kapsulnya? Sangat mahal. Sehingga itu tidak terjangkau oleh masyarakat. Kita ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tapi tidak mampu untuk memperolehnya. Karena itu saya mohon dengan hormat saudara-saudaraku semuanya dapat melakukan itu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk masyarakat yang menengah ke atas, justru untuk menengah yang ke bawah. Saya mohon seperti itu. Karena itu dengan alih teknologi yang Anda dapatkan, itulah bisa memperoleh suatu kompetensi untuk dapat membuat obat-obat atau produk dari tanaman Indonesia untuk bisa kita import. Justru ya tadi jangan kita ekspor, bukan kita mengimpor terus. Karena itu kita tahu 85% tanaman itu kita import dari luar. Padahal kita punya. Terus kemana tanaman kita? Saya dengar tanaman kita justru keluar, baru setelah jadi produk masuk ke Indonesia. Harganya murah apa tidak? Sangat mahal.
Karena itu kan saya mohon dengan musyawarah nasional itu bisa menghasilkan suatu produk-produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah nasional pertama Perkumpulan Kesehatan Tradisional Tiongkok Indonesia. Dalam hal ini saya akan nyatakan dibuka. Mudah-mudahan semua apa yang Anda cita-citakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat tercapai. Saya buka dengan supaya usaha yang saudara kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Prof. Erni untuk sambutannya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Hafna sebagai Ketua Perkestrati untuk memberikan pemaparan apa kendala yang dihadapi oleh Perkestrati pada sampai saat ini. Terima kasih untuk Pak Sufmi, Prof. Erni. Di sini saya akan memaparkan sekilas permasalahan kami yang hadapi saat ini. Pada saat ini kami sebagai lulusan kesehatan tradisional Tiongkok dari luar, khususnya dari Cina, pada saat ini kami belum bisa untuk berpraktek secara legal istilahnya, karena kita belum mendapatkan izin. Karena menurut Undang-Undang nomor 36 dan PP 103, D3 ke atas, jenjang pendidikan D3 ke atas tuh harus ada STR-nya. Gitu. Jadi kami yang udah lulus S1, saat ini kesulitan untuk mendapatkan izinnya. Dan tapi kita sekarang ini kita sedang pemerintah khususnya Yankesrat dengan MTKI dan PPSDM menyarankan kami untuk berkolaborasi dengan PPK Traki yang dipimpin oleh Prof. Erni. Nah, sekarang ini kita sedang sudah mengajukan surat ke PPK Traki untuk berkolaborasi, dan kita juga kemarin yang terakhir dari sekjennya Dr. Iris, kita nanti mau ada kerjasama yang kita akan buat kesepakatan di antara kita apa yang harus dilakukan, apa yang harus yang tidak dilakukan. Itu nanti yang kita buat dengan PPK Laki. Jadi masalah kendala sekarang kita cuman perizinan. Sekarang teman-teman yang sebelum PP 103 keluar itu, mereka teman-teman ini Pak Dasko dan Prof. ini memakai izin SIPT dan STPT. Nah itu. Tapi sekarang banyak yang sudah habis. Teman-teman ini banyak yang sudah habis dan kesulitan untuk mendapatkan izin karena terbentur peraturan itu. Gitu. Untuk saat ini itu izinnya, dan kami mohon dari Prof. Erni, Pak Sufmi bisa membantu kami untuk menyelesaikan masalah kami ini. Ya, itu sekilas permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih. Selanjutnya kita berikan waktu bicara kepada Insinyur Sufmi Dafko Ahmad, dan petunjuk, kiranya dapat memberikan petunjuk atas permasalahan yang kita hadapi pada saat ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Prof. Erni, Bu Hafna yang saya hormati, Dr. William. Pada pagi hari ini saya berkesempatan mengikuti acara Munas, dan saya sangat bersyukur kita bisa bertemu. Kepada yang hadir pada hari ini, saya mungkin dan keluarga itu menikmati layanan kesehatan dari metode yang dipakai oleh
perkumpulan kesehatan tradisional Tiongkok ini mungkin sudah dari tahun 2009. Jadi sampai sekarang sudah 8 tahun. Saya punya penyakit gula, tadinya parah, sekarang alhamdulillah saya bisa beraktivitas dengan baik. Saya bisa menyelesaikan studi doktor saya di bidang hukum dan sebentar lagi, mungkin 3 bulan lagi saya sudah menjadi guru besar Fakultas Hukum karena saya sehat. Saya sudah mungkin setahun setengah ini membantu Dr. William dan kawan-kawan mengenai izin ataupun organisasi dari kawan-kawan sekalian. Jadi Prof. Erni mesti diakui bahwa saya yang orang paham bidang hukum itu bingung sekali dengan Departemen Kesehatan dan PPSDM terutama. Saya aja yang di DPR kita bolak-balik, memang koordinasi di instansi negara kita ini memang payah. Sehingga saya waktu itu bilang sama Dr. William, Dok, kita tunggu saja nanti hasil pemilu. Nanti menterinya baru, mudah-mudahan bisa kita minta bantuannya. Tapi kemarin saya dengar terakhir ada surat atau ketentuan bahwa bisa kerjasama dengan organisasi yang dibawa Prof. Erni. Saya pikir kalau dokter konvensional dan kawan-kawan yang paham sebenarnya soal kesehatan tradisional, itu nggak sulit kalau kemudian sudah kolaborasi, mau pakai herbal di sana, herbal di sini, mengembangkan herbal di sini, kirim di sana, itu nggak masalah. Kenapa? Karena komunikasi sudah lancar. Nah tapi kalau kemudian masing-masing nanti dengan ego